Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah menyelesaikan sepertiga pertama dari bulan Ramadan yang begitu indah, begitu mulia. Semoga semua amal ibadah yang telah kita laksanakan pada sepertiga pertama ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah pernah sampaikan, rubba shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena puasa orang-orang yang seperti ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pada hakikatnya dia tidak bisa menahan nafsunya, tidak bisa menahan amarahnya, tidak bisa menahan untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak menjalankan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin jamaah sekalian, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, Ramadan ini adalah sebuah madrasah dari sebuah ujian yang begitu besar dan begitu panjang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dunia ini bukanlah tempat tinggal abadi kita, bukanlah tempat tujuan utama kita, tapi sebaliknya dunia ini adalah darul ibtila, tempat di mana kita harus menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan. Kehidupan dan kematian ini sengaja Allah ciptakan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji. Maka tadi kalau saya sampaikan di awal, dunia adalah darul ibtila, inilah dalilnya. Allah benar-benar menguji kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Allah ingin melihat siapa di antara kita yang amalannya paling baik, siapa di antara kita yang paling pantas mendapatkan reward yang sangat luar biasa dahsyat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasahnya. Sebagaimana anak-anak sekolah ketika mau ujian, mereka perlu belajar dulu di sekolah. Begitu juga kita. Ramadan ini mari kita jadikan sebagai madrasah, sebagai sekolah kita, untuk benar-benar bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian kenikmatan maupun ujian kesusahan atau kesulitan. Kadang-kadang manusia sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Banyak dari manusia ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan rabbi akraman. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku. Padahal di awal ini Allah sudah katakan fa'amal insanu idza mabtalahu, bahwa Allah sudah peringatkan kita setiap kenikmatan yang kita peroleh sesungguhnya itu adalah ibtila, sesungguhnya itu adalah ujian juga Bapak Ibu sekalian.
Jadi jangan pernah merasa ketika hidup kita kok santai-santai saja, enak-enak saja, berarti Allah tidak menguji kita. Salah. Justru kenikmatan itulah ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk jamaah sekalian rahimakumullah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya banyak orang yang ketika mendapatkan kesempitan harta, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan kehidupan, maka dia selalu mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Padahal ketika kita mendapatkan kesulitan, boleh jadi jamaah sekalian, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar tingkat keimanan kita dan ketakwaan kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ma'asyiral muslimin, pada bulan ini maka mari kita latih diri kita untuk memiliki hati yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah maknanya kita harus ridha, kita harus lapang dada, menerima semua keputusan yang Allah berikan kepada kita, menerima pembagian yang telah Allah berikan kepada kita, sedikit ataupun banyak. Kita harus menerimanya dengan ridha, karena semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, jika kita ikuti hawa nafsu kita sebagai manusia, tidak akan pernah ada habisnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan dalam beberapa hadis, manusia sampai dia mati ke liang kuburnya pun dia tidak akan puas dengan apa yang telah dia miliki. Bahkan jika dia telah memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan lembah yang kedua. Jika dia sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan menginginkan lembah emas yang ketiga, dan seterusnya sampai dia masuk ke dalam kubur. Tidak pernah akan ada puasnya. Maka sebenarnya kepuasan itu bukan pada nominal jamaah sekalian. Kepuasan itu pada bagaimana kita memiliki hati yang qanaah, menerima apapun pembagian yang telah Allah berikan kepada kita. Mengutip satu syair yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang mazhabnya kita pakai di Indonesia. Beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Jika seseorang memiliki hati yang qanaah, maka sesungguhnya dia dengan para raja yang ada di dunia ini derajatnya sama. Dia dengan orang yang paling kaya di dunia pun derajatnya sama. Kenapa? Karena sesungguhnya kecukupan, kekayaan, kemapanan bukan pada nominal, tetapi pada keqanaatan hati kita. Jadi kalau kita sudah memiliki hati yang lapang, menerima pemberian Allah yang diberikan kepada kita, maka insya Allah semua yang ada di dunia ini akan cukup. Namun jika kita tidak memiliki keqanaatan, walaupun seluruh Jakarta ini sudah kita miliki sertifikat tanahnya, pasti kita akan merasa kurang. Kenapa tidak seluruh Jawa sekalian? Kalau seandainya seluruh Jawa sudah kita miliki sertifikat tanahnya pun, pasti kita akan merasa kurang. Kenapa tidak Sumatera? Dan seterusnya. Itulah manusia. Jika kita tidak memiliki hati yang qanaah, berapapun yang kita peroleh, berapapun yang kita miliki, tidak akan pernah ada puasnya. Maka pada bulan Ramadan ini, mari kita jadikan madrasah Ramadan yang begitu mulia, yang begitu indah ini, agar kita bisa memiliki hati yang qanaah. Terakhir ingin saya sampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan jamaah sekalian begitu kecilnya dunia ini dibandingkan apa yang telah Allah siapkan di akhirat untuk kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Kata Rasulullah SAW, permisalan dunia jika kita bandingkan dengan akhirat, hadis ini benar-benar pas jamaah sekali dengan kita, orang-orang yang selalu mengharapkan dunia tanpa pernah ada habisnya. Apa kata Rasulullah? Permisalan dunia dengan akhirat adalah seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam samudra, kemudian dia mengangkatnya, kemudian ada beberapa sisa tetes air yang menetes dari tangan kita. Itulah permisalan dunia dibandingkan dengan luasnya samudra, itulah akhirat. Maka seandainya kita memiliki seluruh dunia dan isinya pun jamaah sekalian, tidak akan pernah menyaingi apa yang telah Allah siapkan untuk kita di akhiratnya sana. Maka sekali lagi terakhir, mari kita benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah agar kita bisa memiliki hati yang qanaah. Wal afu minkum. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.